Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Tetap stay at home biar kita sama-sama menjaga, lebih mengutamakan kesehatan kita bersama. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat sudah diterima di SMPN 7 Gresik, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bersekolah, sehingga hal tersebut patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bisa dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Itu merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nurul Arham, atau biasa teman-teman atau siswa SMPN 7 Gresik memanggil saya dengan panggilan Pak Arham. Saya tinggal di Dusun Kebun Laut, Desa Sawamulya, Kecamatan Sangkapura, atau lebih tepatnya di depan SDN 2 Sawamulya yang dekat dengan RSUD Umar Mas'ud. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMPN 7 Gresik ini. Sehingga untuk mengawali pembelajaran PPKN, sebelum kita masuk pada pembelajaran PPKN, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bin niatid doa wa ala kulli niatin sholihah. Al-Fatihah. Biasanya setelah berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menambah semangat. Namun karena ini posisinya pembelajaran jarak jauh, sehingga untuk menyanyinya nanti kita lakukan pada waktu kita nanti pembelajaran di kelas. Oke, mengawali pembelajaran PPKN pada hari ini, kita awali dengan gambar yang ada di slide ini. Coba dilihat baik-baik gambar yang ada di slide ini atau di tampilan ini. Kira-kira ketika kalian melihat gambar ini, gambar apakah yang muncul pertama kali dalam pikiran kalian? Ya, jelas. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Kira-kira kalau ada gambar seperti ini, pertanyaan apa yang muncul selanjutnya? Untuk memancing nalar kritis kalian atau mengasah kemampuan bertanya kalian. Dari sebuah gambar ini, kira-kira kalau kita buat menjadi pertanyaan, bisa menjadi berapa pertanyaan? Oke, misalkan Pancasila. Apa makna Pancasila? Bagaimana sejarah proses perumusan Pancasila? Kenapa kok dinamakan Pancasila dan lain sebagainya? Hanya dari satu gambar ini. Karena saya guru PPKN, maka hari ini kita akan belajar Pancasila. Oke, memasuki bab yang pertama. Pada bab pertama ini kita akan belajar tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, dalam pembelajaran nanti kita akan belajar tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sehingga Pancasila ini menjadi dasar negara. Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kelima adalah melaksanakan tanggung jawab keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional. Jadi, setelah proses pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu menguasai 5 tujuan pembelajaran ini.
Selanjutnya, dalam bab 1 nanti kita mempunyai peta konsep atau kata kunci dalam mempelajari bab 1. Jadi, kata kunci utamanya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana nanti di dalamnya itu ada BPUPKI sama proses perumusan dasar negara. Yang kedua, ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini nanti adanya PPKI, jadi di situ PPKI nanti yang banyak berperan. Kemudian yang ketiga, ada semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kata kunci yang ketiga ini memiliki dua sub kata kunci. Yang pertama adalah semangat pendiri negara, dan yang kedua adalah nilai komitmen pendiri negara. Selanjutnya, sebagai awal proses pembelajaran atau awal pembelajaran ini, di pertemuan pertama ini saya ingin mengetahui bagaimana tingkat kemampuan bertanya kalian. Karena apa? Biasanya kalian itu pada umumnya itu kan mendapatkan soal atau tugas baru kalian yang menjawab. Terkadang juga tidak sedikit yang mengeluh, Pak, soalnya susah. Pak, soalnya tidak ada jawabannya. Pak, jawabannya tidak ada di buku dan lain sebagainya. Maka untuk saat ini pada pembelajaran PPKN kita akan buat sesuatu yang berbeda. Tugasnya yaitu 1. Kalian harus mampu membuat pertanyaan secara mandiri, kemudian mencari jawabannya secara mandiri pula. Buat 10 pertanyaan dengan kata kunci yang pertama tadi, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dibaca bukunya pada bab 1, pada poin A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu Pak, caranya bagaimana untuk membuat pertanyaan tersebut? Kalau di tingkatan SD biasanya kalian mengenal atau biasanya disingkat Adik Simba. A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, dan BA-nya ini bagaimana. Maksudnya bagaimana Pak? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah kata tanya yang biasanya digunakan untuk bertanya dan mencari jawaban atas sesuatu. Makanya kita buat kata kuncinya yang pertama ini, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di tingkatan SD biasanya yang digunakan untuk pertanyaan itu adalah kata di, jadi di mana, kapan, dan siapa. Jadi yang ketiga ini, di mana, kapan, dan siapa, ini tingkatan SD. Kalau sudah SMP itu paling tidak sudah bisa membuat pertanyaan dengan tingkat yang lebih sulit, yaitu menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi setelah ini nanti kalian bebas membuat pertanyaan sendiri dan carilah jawabannya yang ada di buku. Silakan dibaca, kemudian dicatat, dibuat pertanyaan, dijawab-jawab sendiri. Berapa Pak jumlah pertanyaan yang harus saya buat? Masing-masing siswa harus membuat 10 pertanyaan dengan menggunakan kata kunci perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kata tanya Adik Simba. Saya kasih contoh 1. Ada di bawah itu. Contoh, bagaimanakah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Itu contoh, 1 pertanyaan. Kemudian kamu jawab. Jadi 10 pertanyaan ini nanti kamu tulis dalam lembar kertas ulangan agar saya tahu sampai di mana tingkat kemampuan kalian bertanya atau kemampuan membuat pertanyaan. Kemudian ketepatan kalian dalam membuat jawaban. Jadi silakan ditulis 10 pertanyaan di kertas ulangan. Kemudian silakan dijawab juga di kertas ulangan tersebut. Kalau bisa lebih lengkap dikasih halaman berapa ketika kalian membuat pertanyaan dan jawaban tersebut. Jadi paham ya? Jadi misalkan ini saya kasih contoh 1
dengan kata tanya bagaimana. Kata kuncinya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bisa digunakan bagaimanakah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Atau misalkan menggunakan kata yang lain. Atau coba yang lebih mudah. Si atau siapa. Siapa sajakah yang terlibat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Atau bisa siapa saja yang memberi usulan rancangan dasar negara. Sama seperti itu contoh. Jadi silakan kalian cari, baca bukunya, kemudian buat 10 pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba ini bebas. Kemudian ditulis di kertas ulangan, lalu dikumpulkan. Nanti saya akan cek seberapa jauh kemampuan kalian bertanya dan membuat pertanyaan, dan seberapa tepat jawaban kalian dengan pertanyaan yang sudah kalian buat. Karena apa? Biasanya kalian mengeluh kalau dapat tugas, kemudian Pak soalnya terlalu sulit. Nah sekarang saya coba kasih kemudahan, kalian buat soal sendiri, kemudian kalian jawab sendiri. Oke, untuk pertemuan yang pertama sampai di situ saja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran, stay at home, mari kita jaga kesehatan sama-sama. Oke, saya tunggu tugasnya untuk mengetahui pembelajaran selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang sejarah proses perumusan Pancasila. Untuk di pertemuan pertama cukup sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.